dia membunuh anak-anak yang di bawah umurnya. Sadis. Psikopat yang memiliki kelebihan. Ya, itulah yang disebut dengan efek Ivan Pavlov. Halo, dokter. Halo, Pak Kris. Ya, kali ini kita bersama lagi Dr. Muhammad Azhari ya. Kita akan membahas opini kesehatan yang ada di masyarakat nih. Saya ada baca artikel tentang case psikopat. Nah, sebenarnya psikopat ini adalah sejenis penyakit seperti apa, dok? Jadi berdasarkan ilmu kejiwaan, ya, psikopat ini adalah orang dengan gangguan kejiwaan yang menyimpang dari biasanya. Yaitu psikopat ini orangnya cenderung lebih kepada sadis. Ya, ini masalah ini sudah ada dari zaman-zaman dulu sampai sekarang banyak yang belum terpecahkan. Jadi contoh yang sering enak kita tonton, tidak bosan-bosan, Jack the Ripper. Ya, pembunuh psikopat dari Inggris itu. Sampai sekarang tidak terpecahkan oleh Dinas Intelijen Inggris sendiri. Kemudian kenapa dia melakukan begitu? Jadi ada gangguan kejiwaan yang mungkin bisa dipicu oleh masa-masa lalu sewaktu dia kecil. Oke. Berarti kesimpulannya psikopat ini adalah suatu penyakit yang dia tidak lagi memiliki rasa simpati, empati, Ya, itu sudah hilang ya, dok? Ya, dia nggak sadar kok kenapa dia melakukan. Akhirnya dia bilang nikmat melakukan itu. Menghilangkan nyawa seseorang, dia anggap itu malahan dia merasa bahagia. Iya. Dengan dia menghilangkan nyawa seseorang, hormon kebahagiaan itu baru keluar ya, dok? Keluar hormon serotonin, dopamin, adrenalin bercampur. Endomorfin, morfin yang dihasilkan dari dalam. Endomorfin inilah yang membuat kita kuat. Ya, contohnya, kenapa orang baru olahraga kok enak ya? Oke. Jadi, olahraga dia triathlon misalnya, maraton, kemudian berenang, naik sepeda, terus aduh enak kali. Itulah endomorfinnya keluar. Psikopat itu sampai dia menjadi suatu ketagihan ya, dok? Iya, itulah endomorfinnya tadi. Berarti seperti seseorang menggunakan narkoba ya, dok? Iya. Jadi dia merasa kalau dia tidak membunuh, dia merasa ada yang kekurangan. Ya. Nah, saya pernah melihat suatu artikel, anak-anak ini sudah psikopat. Dia membunuh anak-anak yang di bawah umurnya. Kalau kita bahas tadi kan dokter mengatakan ada psikopat yang disebabkan oleh trauma. Trauma masa lalu. Jadi kalau anak-anak ini, dia kan belum mengalami trauma sih, dok. Ya. Kok bisa memiliki jiwa psikopat seperti itu? Jadi orang selalu bilang, anak-anak kan belum mengerti. Salah. Anak-anak belajar dari orang tuanya. Jadi ini adalah kekisruhan dari rumah tangga sendiri. Misalnya, orang tuanya suka berantem. Dilihatnya ayahnya mukul mamanya. Mamanya melempar. Nah, 1 kali, 2 kali dia takut. Lama-lama, oh begini hidup. Dia tiru. Oh enak juga. Akhirnya mau diapain sama polisi? Di bawah umur. Ya Direhab lah direhab sama negara. Nggak mungkin dihukum mati dia kan? ya. Karena kejadian di luar negeri ya, saya baca itu usianya masih 7 tahun. Nah, nggak mungkin dipenjara dia kan? Ya, dan dia membunuh anak-anak di bawah usia 5 tahun. Ya, dia meniru kan? Nah, Satu. Dalam hal hiburan di rumahnya misalnya game. Ada game yang keras, sadis. Ya. Itu dia. Wah, gini rupanya. Di televisi dilihatnya lagi. Oh, begini rupanya. Ya udah. Nggak apa-apa ini. Tiru aja kan. Itulah yang nanti dia bawa ke alam bawah sadarnya dan dia praktekkan ya, dok. Nah, itulah yang disebut dengan efek Ivan Pavlov. Apaan itu, dok? Ivan Pavlov inilah dokternya KGB di Uni Soviet dulu. Jadi orang-orang yang anti pemerintah Uni Soviet, anti komunis, misalnya dia orang intelektual, nggak dibunuh. Ini orangnya penting, otaknya pintar, jangan dibunuh. Masukkan ke suatu penampungan, bukan disiksa, enggak. Penampungan itu kota kecil, cantik, indah, apa mau dia kasih. Ivan Pavlov ini ahli jiwa. Lama-lama kelamaan penentang yang kontra sama pemerintah ini merasakan, wah enak komunis. Aku mau lah jadi komunis kalau ini. Salah aku selama ini. Dia dikasih apa sama komunis. Aku minta mobil dari Eropa, dikasih.
Tapi jangan rusuh ya. Lama-lamanya jadi pro komunis dia. Itulah efek Pavlov. Itu psikopat yang memiliki kelebihan. Seperti salah film Joker, yang awalnya dia adalah orang yang ditindas, dia adalah orang yang disakitin, dia bisa berubah menjadi orang yang sangat sadis, ataupun kita bilang psikopat. Ya. Ini sebenarnya dari orang yang lemah. Kenapa kok dia bisa berubah menjadi seseorang yang punya kekuatan power gitu? Ya, jadi itu tadi kenapa orang yang satu lagi gak sanggup dia menjadi orang super power, ditindas bagaimanapun, dia setelah dewasa yang dia dapat pada tubuhnya adalah kalau mendengar suara woi, terus keringat tangannya, keringat semuanya, yang disebut dengan hiperhidrosis, hidro air, jadi air yang keringat yang berlebihan. Jadi woi, serba salah, kaki berkeringat, telapak tangan berkeringat. Kita grogi ya. Dia nggak sanggup melawan, cuma pasrah aja, tapi itu akibatnya. Ada yang satu melawan, lebih baik aku melawan, atau aku harus kayak orang gini, yang sadis ini. Baru orang segan sama aku, seperti itu. Oh, berarti kalau efek dari trauma, ini juga ada dua sisi ya dok. Sisi pertama menjadi orang yang sangat ketakutan, berarti mentalnya pun juga rusak ya dok, kejiwaannya ya. Tetapi jiwa yang ini malahan merugikan diri sendiri. Nah, berarti kalau yang kedua adalah trauma mentalnya menjadi strong. Nah, strong ini kan ya kalau dia menikmati, disebut dengan ini, tindakan sadis yang sama dia. Lama-kelamaan tadi dia anti kali, lama-lama dia menikmati, dikenal dengan ilmu jiwa sadomasochis, sama-sama menikmati. Sado, masochis, sama-sama menikmati. Seperti itu. Itu bedanya tadi, satu yang merugikan diri sendiri, satu yang merugikan orang lain ya. Nah, dari sisi kesehatan dok, sebenarnya trauma ini bisa nggak disembuhkan dok? Nah, jadi seperti kita mengisi ulang atau di dalam otak itu seperti kertas yang putih sudah tercemar. Kita isi ulang lagi supaya putih. Bagaimana caranya? Buka lembaran baru. Iya, buka lembaran baru. Bisa? Nggak bisa. Susah kali. Obat, jangan merusak. Jadi alternatif kedua adalah ahli-ahli mengatakan hipnoterapi. Jadi dia diasingkan, dilakukan hipnoterapi. Apabila dia merasakan sesuatu yang aneh, maka dilakukan hipnoterapi. Bahwa dengan begini Anda merasa senang luar biasa. Anda melihat sadis, Anda merasakan senang luar biasa. Terbalik, bukan marah. Nah, seperti itu deh, hipnoterapi. Berarti kalau dengan cara hipnoterapi ini kan mengarahkan dia ke perbuatan yang baik-baik ya? Iya. Nah, setelah sembuh, misalnya, dia terkontaminasi lagi oleh faktor lingkungan. Misalnya lingkungan keras, lingkungan preman. Bisa nggak balik lagi? Bisa. Makanya setelah dia di hipnoterapi, maka itu kan dilakukan di alam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, pikiran yang sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran anak bayi. Yang kosong diisi di situ. Yang sadarnya ditaruh di bawah. Yang pikiran bawah sadar naikkan ke atas. Nah, itulah dia, pikiran anak-anak sekarang. Maka jangan diulang lagi. Jadi belajar lagi dia, maka diasingkan dia ke tempat yang mana aman, sebelah sana. Nah, atau kalau dalam agama, misalnya dia dididik oleh ulamanya lah. Menjauh dari situ. Ibaratnya diasingkan dulu sampai dia benar-benar sehat seperti sedia kala ya. Dilepaskan. Jadi ada suatu penelitian mengatakan bahwa faktor ini bisa dipicu oleh kesalahan mutasi gen pada kedua orang tuanya yang dia diterima oleh anaknya, diwariskan ke anaknya. Inilah dia serba salah. Berarti si psikopat ini pun bisa diturunkan secara genetik? Bisa. Contohnya adalah sleepwalking. Sleepwalking, dia membunuh. Dibunuhnya mertuanya di tahun 80 berapa itu.
akhirnya dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan Amerika karena pembunuhan berencana tingkat 1. Iya. Rupanya para ahli medis nggak terima dulu, tunggu dulu, kami teliti dulu, diteliti, semuanya nggak ada, semuanya bagus. Rupanya ketahuan, didapatan bahwa dia adalah sleepwalking, diterangkan oleh ahli, pendapat ahli katanya, Iya. kepada hakim dan jaksa, begini. Oh, nggak jadi, rehab, seperti itu. Direhab akhirnya dia, sehat sampai sekarang. Ya, karena ada juga beberapa artikel yang saya baca. Ada yang mengalami sleepwalking ini yang agak sedikit ekstrim, Iya. sampai kaki mereka itu diikat Iya. waktu tidur. Iya. Karena dia sudah tahu, dia tidak mau membahayakan orang lain. Iya. Nah, mungkin seperti itu tadi ya, Iya. Dok ya. Nah, jadi kalau saran dari dokter nih, untuk seseorang, kita bilang sehat ya, sehat, tidak ada gangguan kejiwaan, jangan sampai terjadi gangguan kejiwaan ini, Dok. Ada saran nggak, tips nggak, Dok? Ya, misalnya ada orang ini, pasangan ini ingin membina rumah tangga atau Ya. kawin, sarannya adalah konsultasi dulu ke ahli jiwa dan konsultasi dulu ke ahli-ahli yang lain di bidang medis. Dilihat DNA-nya bagaimana. Bisa dilihat loh sekarang. Maka ada sekarang terapi DNA. Oh, ketahuan ini bahaya nih kalau mutasi gen setelah perkawinan. Oke, Pak, Bu, jangan punya anak ya. Kalau bisa anak angkat aja seperti itu. Oh, sampai segitunya sekarang ya, Dok ya. Terangkanlah nanti akan begini, atau misalnya Tapi bukan genetik jadi mutan ya, enggak ya, Dok? enggak nanti anak bapak misalnya anak bapak ini idiot lahir, bagaimana Pak, Bu? Ini udah kami lihat ini. Aduh, karena perkawinan ini saudara, sepupuan. Iya. Anak bapak bisa idiot, bisa cacat dan sebagainya. Bagaimana? Memang nggak bisa mundur lagi nih, Bapak. Silakan aja menikah, tapi jangan punya anak. Nah, seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya untuk kita menghindari agar garis keturunan kita tidak mengalami hal psikopat, ya Iya. lebih baik sebelum menikah itu ya kita konsul dulu ya Iya. ke Ahli. ahli kejiwaan ataupun kesehatan, tes DNA tadi, Iya. Dok ya, agar lebih pasti nih. Ya, Nah, jangan sampai ya amit-amitnya ya keturunan kita ada yang menjadi bermasalah. ya mengalami tadi psikopat ataupun misalnya Cacat. cacat ataupun ada kelainan lain ya, Dok ya. Oke, thank you, Dok. Kita Sama-sama. mungkin akan ketemu dengan membahas opini-opini lain. Ya.